Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Pagi hari ini semoga Allah selalu melindungi kita walaupun sekarang dalam kondisi seperti ini. Oke, langsung aja ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPA, yaitu tentang apa? Kita lihat ke sini tentang perkembangbiakan tumbuhan. Oke, perkembangbiakan tumbuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nah, baik, coba di sini ada yang tahu nggak apa sih yang disebut dengan perkembangbiakan generatif itu? Tapi sebelumnya Bu Irma mau tanya dulu, apa sih fungsi dari kita melakukan perkembangbiakan ini? Fungsinya itu adalah apa? Agar tidak punah tumbuhan tersebut. Misalnya kalau kita tidak melakukan perkembangbiakan berarti nanti tumbuhannya hilang dong, punah. Makanya di sini ada yang namanya perkembangbiakan tumbuhan. Baik, satu-satu ya Bu Irma menjelaskan dulu. Perkembangbiakan generatif. Apa sih perkembangbiakan generatif itu? Perkembangbiakan yang di dalamnya atau terjadi melalui apa? Peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Karena di sini fokusnya kepada tumbuhan, contoh tumbuhan yang bisa melakukan perkembangbiakan secara generatif adalah bunga. Misalnya karena di sini dia memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantannya itu adalah ada pada benang sari dan sel kelamin betinanya ada pada putik. Nanti ada videonya ya, kita lihat. Berikutnya di sini perkembangbiakan secara generatif itu harus melakukan penyerbukan melalui penyerbukan. Nah, di sini ada beberapa macam proses penyerbukannya, yaitu melalui yang pertama penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang dan penyerbukan basta. Kita jelaskan ya. Penyerbukan sendiri adalah serbuk sari jatuh kepada kepala putik pada bunga yang sama. Misalnya, jadi satu tanaman itu serbuk sarinya itu jatuh ke putiknya dalam satu pohon yang sama. Misalnya bunga mawar jatuh, serbuk bunga mawar jatuh ke putiknya seperti itu. Lalu yang disebut dengan penyerbukan tetangga adalah serbuk sari jatuh kepada putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Kan kalau bunga banyak cabangnya ya, antara ranting satu dengan ranting yang satunya. Nah, itu jatuhnya ke ranting bunga yang lainnya. Jadi itu disebutnya dengan penyerbukan tetangga dengan bunga yang sama, jenis bunga yang sama. Penyerbukan silang adalah serbuk sari jatuh kepada kepala putik pada bunga yang sejenis tapi berbeda tumbuhan. Misalnya bunga mawar itu kan ada mawar merah, mawar putih. Nah, itu jatuhnya ke bunga yang lainnya tapi masih dalam satu jenis. Sedangkan penyerbukan basta adalah proses penyerbukan jatuhnya kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang lain. Misalnya bunga sepatu, serbuk sarinya jatuh kepada bunga mawar. Nah, itu adalah macam-macam dari penyerbukan. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan basta. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Nah, proses perkembangbiakan secara generatifnya itu sendiri ada prosesnya. Yang pertama adalah terjadi peristiwa penyerbukan dengan jatuhnya si serbuk itu. Yang disebut dengan penyerbukan adalah proses jatuhnya. Jadi jatuhnya dulu si serbuk sari ke kepala putik, lalu dia akan terjadi pembuahan di dalam bunga tersebut. Lalu dari pembuahan berubah menjadi zigot, dari zigot tumbuh menjadi embrio, dari embrio tumbuh menjadi biji, dari biji baru menjadi tanaman. Itu insya Allah ada di buku, kalau tidak paham bisa ditanyakan ya anak-anak. Oke, berikutnya adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Jadi tadi ada generatif melalui pembuahan atau penyerbukan, tetapi kalau vegetatif itu ada dua macam. Yang disebut dengan vegetatif itu adalah perkembangbiakan tanpa adanya pembuahan atau penyerbukan. Di sini vegetatif ada dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami ada tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, rizoma dan spora. Sedangkan vegetatif buatannya ada cangkok, ada stek batang, stek daun, merumput, dan okulasi. Baik ya, ini adalah beberapa perkembangbiakan secara alami maupun secara buatan. Oke, kalau tunas contohnya apa di sini? Silakan bisa dilihat di bukunya di halaman
13 ya. Di situ ada perkembangbiakan secara vegetatif alami melalui tunas. Contohnya adalah bawang. Kan bawang kalau dikupas berlapis-lapis ya. Nah, itu bisa langsung ditanam maka akan tumbuh tumbuhan yang baru. Tapi ingat kalau vegetatif alami itu melalui bantuan dari manusia. Oke, umbi lapis. Umbi lapis itu contohnya apa? Maaf, kalau tunas tadi contohnya adalah pisang ya, pohon pisang. Sedangkan kalau umbi lapis itu contohnya bawang, umbi batang contohnya adalah kentang, umbi akar contohnya adalah singkong, gerabih itu adalah contohnya stroberi, rizom adalah contohnya kayak lengkuas yang kayak gitu, spora itu contohnya adalah lumut atau kayak paku-pakuan seperti itu. Sedangkan vegetatif buatan ada cangkok, yaitu proses membelek atau membelah si batang, lapisan batang pohon. Lalu ada stek batang, stek daun, merunduk, dan populasi. Oke, mungkin itu sekilas dulu pembahasan dari Bu Irma tentang perkembangbiakan tumbuhan. Untuk lebih memahaminya lagi, nanti kita ada video yang Bu Irma sharekan. Mungkin itu saja sedikit dari Bu Irma, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.